Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa di media center PCNU Kabupaten Nganjuk, saya Abu Rizal bisa menjumpai Anda kembali dalam Ramadan yang selalu hadirkan beberapa nasihat dari kiai kita, dari sesepuh kita, sehingga benar-benar Ramadan ini menjadi sebuah proses yang benar-benar kita manfaatkan dengan maksimal sehingga berdampak pada pribadi kita. Dan alhamdulillah senang sekali di kesempatan kali ini sudah hadir di studio. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Harisuddin Akib yang sebagai beliau juga pengurus Suriah di PCNU Kabupaten Nganjuk ya. Kita akan mohonkan nasihat terkait dengan keberadaan yang saat ini kita di bulan suci Ramadan. Baik, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Rizal. Sehat. Perintah Rasulullah malah puasa biar sehat. Ya, mohon maaf dan matur suwun di tengah kesibukan pesantren kami comot. Yang penting intinya kita mohonkan bisa lebih manfaat warga dan kaum muslimin yang lain ya. Terima kasih Rizal. Jadi ini sudah diperpanjang saya sehingga terima kasih Tuhan bagus. Iya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mohonkan nasihat terkait dengan keberadaan Lailatul Qadar. Malam Qadar atau Lailatul Qadar yang selalu ada di setiap Ramadan. Begitu, selalu ada terlepas kapannya. Tapi yang jelas setiap Ramadan ada satu malam yang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan dan yang lain. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kami mohonkan nasihat. Karena setiap Ramadan kami diberi Lailatul Qadar. Dalam hal ini bagaimana Lailatul Qadar ini benar-benar mampu untuk menghantarkan kita. Kalau toh manusia itu setidaknya dari jelek menjadi baik lah. Kalau tidak seperti ular menjadi kupu, setidaknya ya menjadi manusia. Itu yang kita mau nasihat ya. Terima kasih sekali mumpung masih jauh memang kita harus bicarakan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diperoleh tidak dengan data. Tidak. Itu karena apa? Lailatul Qadar ini adalah satu malam metamorfosis. Malam terjadinya menetasnya ruhani manusia jadi mutakin itu namanya Lailatul Qadar. Malam menetasnya manusia ruhani manusia maknawi namanya tiful ma'ani. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Sehingga itu tidak bisa mendadak. Kalau kita ingin mendapatkannya itu harus proses sejak awal. Karena sekalian bahwa puasa ini ibaratnya mengepompong, ngentung atau pompong atau kalau telur ya rami itu. Kalau ayam krem. Iya, manusia semua jenis serangga, binatang itu punya masing-masing untuk merubah dirinya itu menjadi lebih baik. Namanya metamorfosis. Manusia ini termasuk bangsa
burung bangsa unggas di dalam spiritualnya. Jadi kalau apa namanya nanti bisa menetas, bisa punya sayap terbang malaikat. Jadi malam namanya itu Lailatul Qadar. Kalau awalnya harus puasa ini nggak bisa orangnya misalnya saya tak ambil Lailatul itu enggak bisa atau asalnya jelek itu sama dengan menetaskan telur tahu dikasih apa suhu tinggi malah netes. Jadi proses penetasan itu harus panjang. Kentung itu bisa ngentung malam harus sepanjang mulai dari ulat itu kan saya pernah memperhatikan kecil itu ular geni wangan terus nanti lama-lama itu setelah kenyang dia berhenti tinggal berzikir saja Allah. Lama-lama itu bulunya berubah sampai akhirnya menjadi dirinya menjadi tunge itu kan kemudian berubah organ tubuhnya itu menjadi berbeda sekali. Lahir pun juga gitu, tidak bisa langsung terbang itu harus ada proses ini. Maka desain ibadah puasa itu Rasulullah udah luar biasa seperti itu. Ada olahraga bareng tuh. Ada pemanasan itu sejak rojak mulai nyerat untuk menghadapi Ramadan itu sejak rojak puasa 10 hari minimal. Kalau Saban itu hampir setiap tahun setiap bulan juga itu. Terus baru poso tenanannya itu ya Ramadan ini. Nah setelah juga gitu tidak boleh langsung euforia wangan maksiat itu mati nanti ketika sudah netas yang kebanyakan begitu. Yang kebanyakan gitu. Sudah menetas jadi mutakin tapi baru sehari 2 hari sudah sudah makan ya akhirnya mati ibarat ayam itu netes makan jagung gede lelekan mati akhirnya tiflul ma'ani bayi ruhaninya tadi tidak bisa hidup sampai kuat sampai dewasa akhirnya kembali ke menjadi binatangan lagi tidak bisa mutakin. Profil mutakin itu adalah manusia berjiwa malaikat. Bentuknya manusia tapi hobi dan kegemarannya di malaikat yang spiritualis lah ya amal ibadah Allah namanya semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sangat senang dengan terpaksa tapi memang sudah menjadi makanannya layak amarahum marun itu tidak pernah maksiat durhaka sama Allah karena memang ya dirinya sholat dan sebagainya aneh bukan keterpaksaan wewenang orang yang sudah spiritualis tidak boleh sholat dikurangi sedih sekali kalau puasa enggak mau yang paling sedikit atau tarik sedikit sholat nanti malam sholat lagi juga. Nah kaitannya dengan Lailatul Qadar malam pelepasan ini ini sebuah yang luar biasa gambaran beberapa penjelasan rahmat yang luar biasa dan seterusnya. Bagaimana kita mempersiapkan diri dari sisi amalan dari sisi apa yang harus kita lakukan. Jadi sekalian selain puasa tidak membalik makan. Ada yang bahasanya membalik makan. Dan tadi tidak hanya sia-sia banyak saja tetapi memang betul-betul menggunakan kesempatan dan tadi ya itu namanya ihtisaban perhitungan yakin dan perhitungan jangan sampai ada yang kosong laut digunakan positif semua. Nah itulah yang khususnya ibadah itu yang akan menjaga suhu spiritual kita kayak
penetasan barang tuh, penetasan mesin atau panasnya ayam barang itu kan ada suhu yang harus dikondisikan untuk tidak naik turun. Kalau ayamnya ini sering turun harus betul terjaga gitu, menjaga itu juga itu supaya jangan sampai agar dinginnya berlarut sehingga netes. Kalau enggak netes nanti malah kuwuk itu kalau ambune gak enak. Bau itu akhlaknya itu banyak. Kuwuan. Tapi nanti kalau sudah jadi itu namanya bunker. Bunker itu juga bahaya. Sehingga kita harus menjaga itu ibadahnya terjaga, selain juga ruhaninya dan real kegiatan ibadah memang harus perbanyak. Nah itu terus dalam rentang ini terus makanya yang paling gampang ya memang khalwat itu atau niat memang khalwat hati kita harus niat masuk di perangkap sistem ini kita harus khalwat salah satu puncak dari amalan kita baik khalwat fisik maupun khalwat memang keyakinan bahwa kita ini lagi memang konsentrasi. Kalau Rasulullah memberikan alokasi waktu tanggal 21 sampai 9 itu hanya lokalisir khalwat bukan memang itu juga waktu menetas sekitar itu. Kita itu banyakan bangsa unggas. Khususnya orang-orang zaman Rasulullah ini kebalan ruhaninya sekitar itu. Jadi sekitar tanggal 20 sampai itu sudah menetas. Sudah menetas. Kecuali orang-orang yang seperti Rasulullah tanggal 17 sudah dia asyaf itu pertama pada malaikat itu kan sebetulnya Lailatul Qadar itu sebetulnya. Yang kita ini kan Lailatul Qadar aja tidak ada yang Lailatul Qadar waktu itu ya waktu itu kasusnya turunnya Al-Qur'an itu adalah memang proses ketika itu Rasulullah tercerahkan dapat wahyu itu yang kata. Nah yang kita ini ya barokahnya itu atau kiasnya dari itu pokoknya mengikuti proses Rasulullah maka akan mengalami Rasulullah tercerahkan itu nanti sekitar akhir Ramadan sekitar tanggal 20 sampai apa itu biasanya itu memang terjadi. Maka orang yang mengalami itu nanti juga mengalami tanda-tanda Rasulullah itu mau mendapat wahyu itu kan Lailatul Qadar sejak sore sudah rasa aneh alam menyalaminya batuan itu udah kasyaf namanya. Manusia juga gitu. Pada umumnya kita juga akan mengalami seperti itu. Sudah hening sekali alam harmoni. Itu perasaan individual. Jadi bukan Lailatul Qadar bukan kosmos bukan komulah menyeluruh bukan alam pribadi Lailatul Qadar itu personal. Jadi personal. Kalau angin tidak ada secara umum itu ya perasaan dirinya. Iya tidak berlaku orang lain. Itu bukan untuk orang lain. Orang lain itu perasaannya karena dia harmoni dengan Allah sudah harmoni. Sehingga namanya Lailatul Qadar ya personal, individual dan ini karakteristik untuk akhlak itu, untuk jiwaan sangat sehingga kita harus memang para ulama atau itu tentang pengalaman ini itu ya benar juga tapi itu bukan untuk berlaku untuk itu kasus seperti itu rata-rata dan Allah menjadikan namanya Nabi Muhammad bahwa Syahrul Ramadan adalah umat itu memang betul karena pada Ramadan betul terkondisi secara spiritual bahwa mengepom semua dan suasana ruhani luar biasa ramainya
itu bulan-bulan Allah umatnya. Untuk umatnya Nabi Muhammad ini. Ini kan ketika sekitar pertengahan itu mulai sudah mulai banyak yang menetap ruhani. Jadi makhluk ruhani jadi indah sekali kayak musim kupu. Musim terus punya gila musim netes dari ulat ke kupu luar biasa indahnya. Lah waktu itu juga begitu antara kita harus menghindari satu pemahaman yang formalistik. Biasanya kita akan mendengar bahwa tanggal ini rimbu saja. Ya, enggak jadi. Malam itu tidak lagi. Ya, pemahaman seperti itu yang saya menurut saya ajak untuk merubah. Karena itu tidak rasional dan tidak aktual, itu kontra ilmiah. Karena kontra ilmiah tentang waktu misalnya. Lailatul Qadar tanggal berapa? Wong di sana tanggalnya beda. Kalau selalu kasih konotasi itu ya selalu tanya. Lailatul Qadar itu malam menetasnya itu dan personal sekali. Jadi kalau manusia secara umum misalkan kalau tidur dalam ruang misalnya di lapangan dan setiap malam mulai malam sampai ya enggak tercerahkan itu orang yang tercerahkan mengalami ada binatang pohon bisa menyapa dirinya itu ya untuk Adi orang yang kasyaf namanya kasyaf seperti Rasulullah waktu itu. Kembalinya kepada bahwa Lailatul Qadar itu akan didapatkan oleh seseorang manakala dari awal itu konstan suhunya konstan kayak kepompong tidak boleh dan mudun tadi kayak gitu atau tidak stabil bisa mati atau bisa menetas lah bungker. Atau persoalannya yang masih sering kita ini seandainya kita namanya kenapa besok lagi masih banyak orang yang nyuri sandal lagi itu karena menurut analisis saya karena turun dewasa, turun kuat takwanya itu sudah mati karena tadi masih kecil belum sudah dimakani dengan makanan jasmani yang berat, makanan yang kontra racun rohani sehingga keracunan dan mati. Maka apa teknik Rasulullah caranya ketika sudah tanggal 1 Syawal memang mokel tapi tidak boleh dan besoknya harus puasa lagi menunggu sampai organ ruhaninya manusia yang baru lahir tadi menjadi kuat. Sehingga puasa 6 hari. Itu luar biasa itu olahraga apa istilahnya itu. Calling dong 2 minggu terus main betul terus calling tidak boleh langsung itu ngombe langsung itu bisa mati kita. Kayak gitu logika. Saged dipahami ya nanti mudah-mudahan saudara-saudara dengan memahami apa yang dengan Lailatul Qadar itu setidaknya itu setiap orang itu kan berkeinginan hampir semua orang bagaimana ketemu Lailatul Qadar karena di saat malam itu adu kan begitu ya dosa diampuni dan ini kan sebuah anugerah yang luar biasa kesempatan itu nggak bisa dilewatkan gitu saja. Kalau dengan apa yang Yai sampaikan ini tidak bisa serta-merta orang itu nomor 1 nomor 2 ke atas tapi dari awal mempersiapkan diri ya. Jadi doa yang diterima, dosa yang diampuni itu semua karena proses lahir tadi. Nah, kemudian ketemunya Lailatul Qadar internal. Personal antara kita orang beda.
Terus tadi kenapa pahalanya? Iya memang nilainya besar sekali karena dasari dengan makrifat ketika terlahir itu menjadi manusia ruhani betul dia. Sehingga pahalanya berlipat ganda nilainya khairun min arin. Itu karena memang kita sudah menjadi manusia rohani amalnya luar biasa nilainya. Dan akan merubah karakter 180 derajat permanen. Kecuali nanti mati sebelum itu tadi itu nanti ya kembali lagi jadi ulo lagi jadi ular lagi ya. Semoga kalau kita mampu menyiapkan diri dalam proses yang ada di dalam rangkaian puasa ini kita menjadi orang yang terpilih yang juga bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, bisa mengalami jadi tidak tamat nanti malam tidak ingatnya di mana. Enggak. Makanya itu semua merahasiakan. Rahasia Allah. Yai, sebelum kita akhiri mungkin ada nasihat terlebih dahulu pemirsa namanya warga monggo Yai. Mari Bapak Ibu sekalian ya saya semuanya meningkatkan kualitas kita, jadikan puasa kita seperti memang mengepompong rohani kita sedapat minimal menjaga tadi yang suhu rohani kita stabil atau bisa naik dengan tidak ekstrim juga nanti juga. Jadi ini terus jangan lupa menjelang akhir itu ditingkatkan lagi karena belanja macam-macam itu bisa menginginkan rohani. Jadi ya tetaplah boleh lah belanja, tapi jangan sampai mendinginkan kita sehingga tidak jadi netes. Kalau sudah minggu terakhir itu nanti bunker. Ini luar biasa. Kalau di kopior kalau belakang bunker itu nanti tetap kurang bagus. Jangan lupa nanti setelah itu masih belum bebas kita ini. Sehari itu bebas memang kita kaya min walad ummuh. Kita akan betul kayak yang lahir dalam tasawufnya Abdul Qadir Tiflul Ma'ani tadi bayi atau balita yang mutakin itu yang kita tidak boleh memperlakukannya dewasa. Kita dulang dengan tidak boleh langsung dikonsumsi duniawi yang berat sehingga nanti mati. Maka kita bisa tetap mentradisikan puasa awal itu. Minimal kalau awal ya Jogo tadi jangan euforianya tidak euforia itu yang puasa tidak hari kedua luputnya tadi tidak euforia tadi kaduan mati nanti jadi harus dijaga namanya ihtisab dan amal ibadah kita betul dampak targetnya Rasulullah diutami imam makarimah sehingga akhlak kita menjadi akhlak rohani yang lahir pada namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Terima kasih dan mohon maaf mungkin bisa dikembangkan teman-teman. Baik, terima kasih ya atas nasihatnya. Demikian pemirsa dan muslimin semua nasihat dari Yai Haji Dr. Kiai Harisuddin Akib dalam hasanah Ramadan dari Media Center Kabupaten. Saya Surizal yang mengantarkan diri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.